Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih. Sebuah buku judulnya The Seven Sigma Mindset. Penulisnya Andreas G. Musdorf. Kita pakai kutipan-kutipan penting dari buku ini ya, yang udah Anda kumpulin. Nah, misi kita hari ini simple aja sih. Bantu Anda semua ngerti bedanya mikir pakai kebiasaan sama mikir bebas. Dan kenapa ya? Kesadaran ini tuh penting banget buat ngelihat tantangan dan peluang dengan cara baru. Siap? Oke, kita mulai dari cerita yang menurut saya menarik banget dari buku ini. Pengamatan penulis di stasiun Gare de l'Est, Paris. Jadi ada merpati-merpati gitu lagi rebutan remah roti. Caranya ya gitu-gitu aja, matuk membabi buta. Udah kebiasaan mereka lah ya. Tiba-tiba ada burung gereja kecil datang. Dia nggak langsung ikut rebutan. Ngamatin dulu sebentar, terus wus, dia langsung sambar satu potongan utuh roti itu, dibawa terbang. Merpati-merpatinya cuma bisa bengong, kebingungan gitu. Nah, cerita ini sekilas sederhana ya, tapi ini inti banget dari gagasan di buku ini soal cara kita mikir. Jadi si merpati ini kayak simbol buat apa yang penulis sebut pemikiran habitual, pemikiran berdasarkan kebiasaan. Kayak merpati tadi yang cuma matuk-matuk aja, kita juga seringnya gitu kan, ngulang pola pikir solusi yang dulu pernah berhasil. Penulis malah pakai istilah Six Sigma nih, yang di industri kan artinya konsisten banget 99,9% sama terus. Itu buat gambarin betapa seringnya pikiran kita ya jalan di jalur yang itu lagi. Mode otomatis lah istilahnya. Iya, betul. Dan yang menarik ya, ada alasan evolusionernya loh kenapa kita begini. Mikir pakai kebiasaan itu kan hemat energi otak ya kan. Jadi nggak perlu mikir keras terus, bikin kita cepat ambil keputusan kalau situasinya familiar. Plus, ngasih rasa aman, nyaman, identitas kita jadi stabil. Ini sebenarnya mekanisme bertahan hidup yang udah ya mendarah daging gitu. Sangat dasar. Masuk akal sih sisi efisiensinya. Tapi ini dia nih, ada sisi baliknya juga kan berarti. Kayak merpati tadi, dia jadi nggak lihat cara cerdik si burung gereja. Kita juga gitu, jadi kurang kreatif, susah nemu solusi baru. Padahal dunia kan berubah terus ya. Penulis bilang, ini yang bikin kita susah bikin terobosan. Jadi kayak, aduh, kejebak di kotak kebiasaan kita sendiri gitu ya rasanya. Wah, saya jadi mikir juga nih, seberapa seringnya saya begini? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, keterbatasan ini bisa bahaya loh. Kenapa? Karena pemikiran habitual itu kan akarnya dari pengalaman masa lalu. Solusi lama itu belum tentu paling pas buat sekarang. Contohnya nih, ada klien penulis, dia cemas terus soal finansial, padahal secara objektif dia udah sangat mapan. Kenapa? Ternyata ia itu trauma finansial masa lalu yang kebawa terus. Masih pakai kacamata lama. Atau contoh lain yang klasik banget soal survivor bias di Perang Dunia II. Mekanik pesawat awalnya fokus benerin lubang bekas tembakan di pesawat yang balik ke pangkalan. Oh iya, saya pernah dengar itu. Nah, mereka lupa mikir, pesawat yang ketembak di bagian vital, misalnya mesin atau kokpit, itu justru nggak pernah balik. Jadi fokusnya malah seharusnya memperkuat area yang nggak ada lubangnya di pesawat yang selamat itu kan? Wah, bener juga ya. Kita bisa aja terus memperbaiki bagian yang salah karena kebiasaan tadi ya. Kita bisa terus-menerus mengoptimalkan sistem yang dasarnya udah kurang tepat gitu. Nah, disinilah konsep pemikiran bebas atau yang di buku ini disebut Seven Sigma Mindset masuk. Ini bukan standar industri biasa ya, tapi ini gagasan penulis untuk melampaui batas Six Sigma tadi. Mencapai level pemikiran yang super langka, tapi berharga. Kayak si burung gereja tadi, berani keluar dari kotak, ngelihat variasi, nemuin cara baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Tujuannya bukan berarti hapus kebiasaan sama sekali, bukan itu. Tapi lebih ke sadar kapan kita lagi kejebak di mode habitual, dan kapan kita perlu switch ke mode yang lebih bebas, lebih kreatif. Dan ini nyambung banget sama fokus kita di bab 7 buku ini kan? The Return of the Balance. Menemukan kembali keseimbangan antara dua cara berpikir ini. Persis. Kuncinya itu di kesadaran sama fleksibilitas. Makanya, di buku ini ditekankan pentingnya latihan. Latihan buat melatih kesadaran ini. Contohnya, ada teka-teki klasik itu loh ya menghubungkan 9 titik pakai 4 garis lurus tanpa angkat pena. Oh, yang itu ya? Yang bikin pusing itu? Iya. Atau yang bikin 4 segitiga sama sisi persis, tapi cuma boleh pakai 6 batang korek api.
Kenapa latihan kayak gini penting? Karena ini ngebongkar asumsi-asumsi habitual yang sering kita nggak sadari. Misalnya, pas lihat 9 titik, kita otomatis mikir garisnya nggak boleh keluar dari kotak imajiner titik-titik itu. Padahal solusinya justru harus keluar kotak ya. Betul. Atau soal segitiga, kita otomatis mikir harus datar, 2 dimensi. Padahal solusinya kan bikin bangun 3 dimensi, piramida gitu. Nah, berpikir bebas itu ya soal berani mempertanyakan asumsi-asumsi yang nggak tertulis ini. Jadi, intinya nih kayak belajar melihat wilayah aslinya. Kenyataan apa adanya bukan cuma terpaku sama peta di kepala kita, yaitu kerangka berpikir habitual kita. Penulis ngasih analogi bagus lagi, kayak kita punya mobil 4x4 yang tangguh banget, tapi kita takut keluar dari jalan aspal. Kenapa? Karena kita mikirnya kita lagi bawa mobil sport yang ceper. Padahal kemampuan kita lebih dari itu. Iya, kita punya potensi lebih besar tapi dibatasi sama peta mental kita sendiri. Oke. Lalu, apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Ini kayaknya semacam undangan ya, buat kita lebih sering ngamatin cara kita mikir sehari-hari. Kalau lagi hadapin situasi, coba deh tanya ke diri sendiri. Saya lagi jadi merpati nggak ya sekarang? Iya, ini soal menemukan kembali keseimbangan itu. The Return of the Balance, seperti judul babnya. Bukan berarti mikir pakai kebiasaan itu jelek ya. Kita butuh banget itu buat efisiensi sehari-hari, nggak mungkin nggak. Tapi dengan ngembangin kesadaran Seven Sigma ini, Anda jadi punya pilihan. Anda bisa secara sadar milih, oke, situasi ini butuh mikir beda nih. Terus aktifin mode berpikir bebas dan kreatif. Potensinya gede banget loh. Bisa lebih produktif, lebih puas sama hidup, bahkan merasa lebih bebas. Karena kita sadar milih gigi berpikir mana yang paling pas. Menarik banget. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup Anda, sekarang mungkin kerjaan, hubungan, atau proyek pribadi, Anda ngerasa agak buntu. Atau kayaknya kok ngulang pola yang sama terus ya? Nah, coba tanya lagi. Jangan-jangan ada cara pandang atau solusi ala burung gereja yang belum kepikiran gara-gara kita terlalu fokus sama cara merpati yang udah biasa. Sesuatu untuk direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.